Oh, gitu ya Ustadz. Ustaz, silakan diminum tehnya. Terima kasih Mas. Sama Ustaz. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan Ustaz. Syukron. Alhamdulillah. Ustadz Helvi. Oh iya Mas. Gimana ini lama nggak ketemu? Wah, iya kangen juga nih Ustadz. Lah iya. Ustadz, aneh pengen melanjutkan obrolan kita waktu itu tentang kisah Bariroh dan Mugis, Ustadz. Oh Itu iya. banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah cinta Bariroh dan Mugis. Eh, Sekarang coba mungkin ada kisah cinta yang lain yang bisa kita dapatkan pelajarannya, Ustadz. Oke, jadi kalau Bariroh sama Mugis kemarin tema besarnya kan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Iya. Lah kali ini saya mau menyampaikan kisah cinta tentang kesetiaan. Nah, itu saya banget, Ustadz. Itu yang mahal hari ini, karena kalau babnya cinta mah itu mah gampang kan itu ya, tapi untuk setia itu yang tidak mudah, kayak sampean itu Mas. Langsung diuji ini. Iya, Ustadz, gimana? Ustadz, lanjut Ustadz. Kita nggak sabar Ustadz, mau dengerin Ustadz. Ya, kisah yang berbicara tentang kesetiaan yang bagi saya sangat menakjubkan itu adalah kisah antara Zainab putri Rasulullah SAW dengan Abul As bin Robi. Keduanya menikah ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul. Sehingga ketika Abul As bin Robi sedang safar, maka Zainab menerima dakwah ayahnya sehingga Zainab masuk Islam. Akan tetapi suaminya belum masuk Islam. Begitu suaminya sampai rumah, diceritakan tentang keislaman itu, lalu suaminya memutuskan untuk tidak masuk Islam. Wah. Sehingga ketika itu antara Abul As dengan Zainab Cerai, Ustadz? tidak cerai karena cerai. ketika itu belum ada Syariat. belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang masih belum masuk Islam. Ya. Hanya ketika itu Rasulullah SAW tidak memisahkan mereka sampai pada akhirnya turun sebuah syariat yang besar dalam agama ini, yaitu syariat hijrah. Begitu ada perintah hijrah, maka umat Islam yang mampu di kota Mekah wajib untuk hijrah ke kota Madinah. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Zainab karena dirinya harus hijrah Pisah, kepada Ustadz? Rasulullah? Terpisah, Ustadz, dengan Ya. Abul As? Tidak. Zainab menemui ayahnya, bilang kepada Rasulullah untuk tetap tinggal di kota Mekah bersama dengan anak dan suaminya. Masya Allah. Antum tahu di sini Pilihannya atau berat, tidak? Ustadz, ya? Iya. Antara Antara hijrah hijrah dengan berpisah dengan anak dan suami atau tetap di Madinah, tetap di Mekah, Iya. bersama dengan suami dan anak. Antum tahu Nabi memilih apa? Menyuruh Zainab untuk apa ini? Nabi mengizinkan Zainab untuk bersama dengan Abul As dan dua putranya. Maka bagi saya ini salah satu Menarik, Ustadz, ya? hal yang sangat menarik di mana seorang nabi, seorang ayah yang sangat memperhatikan perasaan anaknya. Itu syariat ya. Tapi Rasulullah SAW ya sangat memperhatikan perasaan anaknya. Hingga akhirnya puncak kesetiaan itu adalah ketika 2 tahun setelah Nabi hijrah. Terjadi perang besar pertama dalam Islam, dan itu perang Badar. Di mana Mekah, kafir Quraisy berperang bersama dengan umat Islam di kota Madinah. Abul As berangkat juga, Ustadz? Abul As berangkat tapi ada di barisan musuh. Waduh, berat, Ustadz. Lawan Ya. mertua, Ustadz. Ya, sehingga antum bisa bayangkan ketika itu Zainab radhiyallahu anha berkata bahwasanya sesungguhnya yang aku khawatirkan adalah matahari terbit dan aku mendengar berita anakku yatim atau ayahku meninggal. Masya Allah. Pilihannya itu. Berat sekali, Ustadz. Ya, jadi ujian kesetiaan
yang memang tidak ringan. Karena kalau kafir Quraisy yang menang dari Mekah, gitu ya, maka di umat Muslim Madinah ada Rasulullah. Kalau umat Muslim di Madinah menang, maka di barisan kafir Quraisy Mekah itu ada suaminya. Gitu ya. Pilihan yang sulit, Ustaz. Pilihan yang sulit. Perang itu berat sekali, perang Badar itu berat sekali. Betul. Zainab. Dan itu perang besar pertama dalam Islam. Sampai datang suatu hari, pembawa berita dari Madinah datang ke kota Mekah. Lalu Zainab bertanya, ya, bagaimana keadaan ayahku? Pemberi berita itu menyampaikan kalau Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Dan bagaimana suamiku? Nah, gitu ya. Jadi begitu dapat berita tentang ayahnya Rasulullah menang, Zainab langsung sujud berterima kasih kepada Allah. Tapi ada satu lagi kegundahannya. Suaminya. Dia mencintainya. Dia sangat menyayanginya. Maka begitu dijawab, suaminya ditahan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Zainab? Zainab melepas kalungnya. Ya, dan digunakan untuk menebus suaminya. Masya Allah, indah sekali. Kalung itu, ya. Kalung itu antum bisa bayangkan. Wanita hari ini di mana suaminya dalam kondisi yang sulit. Ya, tapi dia tidak tinggalkan suaminya. Masya Allah. Bahkan dia rela berkorban, memberikan harta paling mahal yang dia miliki. Dan itu adalah kalung. Antum tahu itu kalung siapa? Itu kalung warisan dari Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Sampai merinding, Zat. Dengar ya, Zat. Jadi seperti itu perjuangan Zainab radhiyallahu anha. Sampai akhirnya kalung ini dititipkan kepada saudara kandungnya Abul As bin Rabi, supaya dibawa ke Madinah untuk menebus suaminya. Rasulullah SAW duduk, dan di depan Rasulullah SAW itu ada harta-harta yang digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk menebus tahanan-tahanan. Maka Nabi begitu melewati harta berupa kalung itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kalung itu, karena itu adalah kalung Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, yang diwariskan kepada Zainab putrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis melihat kalung itu. Kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya Abul As selama menjadi menantu dia bukan orang yang hina. Dia bukan orang yang jahat. Maka bagaimana pendapatmu jika kita bebaskan dia dan kita kembalikan kalung ini kepada Zainab putriku? Maka para sahabat menyetujui itu, membiarkan Abul As bebas, kemudian mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada Zainab, wahai Zainab, janganlah engkau menyia-nyiakan kalung